Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis rasio keuangan. Kelompok 2 ini beranggotakan Revina Nindya Rikar dengan NIM 2018-310077, Intan Maruf Kusuma dengan NIM 2018-31043, Devi Nandasari dengan NIM 2018-31046, Indrani Nuzul Fauzia dengan NIM 2018-31072, Nadia Gusti Safira dengan NIM 2018-31081. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Devi Nandasari, NIM 2018-31046. Saya akan menjelaskan dasar pembanding angka rasio. Pembanding angka rasio adalah dari standar rasio. Standar rasio dapat dibuat dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengumpulkan laporan keuangan, yaitu pengumpulan laporan keuangan dari perusahaan yang dapat diperbandingkan, homogen dalam operasi dan data yang seragam dalam arti keragaman dalam kebijaksanaan keuangan, penilaian aktiva dan metode depresiasi, serta menggambarkan atau mewakili kelompok yang homogen dalam aktivitasnya maupun jenis perusahaannya dalam industri. Yang kedua, menghitung rasio masing-masing perusahaan, yaitu menghitung angka rasio yang dipilih untuk tiap-tiap perusahaan dalam industri. Yang ketiga, menyusun rasio yang dianggap standar, yaitu menyusun rasio-rasio tersebut dari yang tertinggi sampai yang terendah. Yang keempat, menghitung rata-rata hitungnya atau menentukan medianya. Selanjutnya ada penggolongan angka rasio. Rasio dibedakan berdasarkan sumber datanya. Yang pertama, balance sheet rasio merupakan rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca. Yang kedua, income statement rasio merupakan rasio yang disusun dari data yang berasal dari income statement. Yang ketiga, interstatement rasio merupakan rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data lainnya berasal dari income statement. Berdasarkan tujuan penganalisa, angka rasio digolongkan antara lain. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio ini menyatakan kemampuan perusahaan dalam jangka pendek untuk obligasi. Yang kedua, rasio aktivitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan serta efisiensi perusahaan di dalam memanfaatkan harta yang dimilikinya. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Rasio ini menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Yang keempat, rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang kelima, rasio pasar. Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang diungkapkan dalam basis bersaham. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Intan Maruf Kusuma, NIM 2018-310463. Di sini saya akan menjelaskan tentang ratio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan menginterpretasikan data. Yang pertama ada current ratio. Apa sih current ratio? Current ratio yaitu perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan utang lancar. Current ratio 200% kadang-kadang sudah memuaskan bagi suatu perusahaan, tetapi jumlah modal kerja dan besarnya ratio tergantung pada beberapa faktor. Suatu standar atau ratio yang umum tidak dapat ditentukan oleh seluruh perusahaan. Nah, sebelum membuat kesimpulan yang akhir dari analisis current ratio harus mempertimbangkan beberapa faktor-faktor. Yang pertama, distribusi atau proporsi daripada aktiva lancar. Yang kedua, data tren daripada aktiva lancar dan hutang lancar untuk jangka waktu 5 tahun atau lebih dari yang lalu. Yang ketiga, syarat yang diberikan oleh kreditor kepada perusahaan dalam mengadakan pembelian maupun syarat kredit yang diberikan oleh perusahaan dalam menjual barangnya. Yang keempat, present value atau nilai sesungguhnya dari aktiva lancar, sebab ada kemungkinan perusahaan mempunyai saldo piutang yang cukup besar tetapi piutang tersebut sudah lama terjadi dan sulit ditagih sehingga nilai realisasinya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan yang dilaporkan. Lalu yang kelima ada kemungkinan perubahan nilai aktiva lancar. Kalau nilai persediaan semakin turun maka aktiva lancar yang besar maka tidak menjamin likuiditas perusahaan. Yang keenam, perubahan persediaan dalam hubungannya dengan volume penjualan sekarang atau di masa yang akan datang, yang mungkin adanya over investment dalam persediaan. Yang ketujuh, kebutuhan jumlah modal kerja di masa mendatang. Makin besar kebutuhan modal kerja di masa yang akan datang, maka kebutuhannya ada ratio yang besar pula. Yang kedelapan, tipe dan jenis perusahaan. Perusahaan yang memproduksi sendiri barang yang dijual, perusahaan perdagangan atau perusahaan jasa. Selanjutnya yang kedua ada acid test ratio, yaitu
memperbandingkan antara aktiva lancar persediaan dengan hutang lancar. Ratio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisir menjadi uang kas dan menganggap bahwa piutang segera dapat direalisir sebagai uang kas, walaupun kenyataannya mungkin persediaan lebih liquid daripada piutang. Ratio ini lebih tajam daripada current ratio karena hanya membandingkan aktiva yang sangat liquid dengan hutang lancar. Jika current ratio tinggi tapi quick ratio-nya rendah, menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan. Selanjutnya yang ketiga ada perputaran piutang. Piutang yang dimiliki suatu perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan volume penjualan kredit. Posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulannya dapat dimulai dengan menghitung tingkat perputaran piutang tersebut, yaitu dengan membagi total penjualan kredit dengan piutang rata-rata. Rata-rata piutang kalau memungkinkan dapat dihitung secara bulanan atau tahunan, yaitu saldo awal tahun ditambah saldo akhir tahunan dibagi 2. Penurunan rasio penjualan kredit dengan rata-rata piutang dapat disebabkan oleh faktor-faktor. Yang pertama, turunnya penjualan dan naiknya piutang. Yang kedua, turunnya piutang dan diikuti turunnya penjualan dalam jumlah lebih besar. Yang ketiga, naiknya penjualan diikuti naiknya piutang dalam jumlah yang lebih besar. Yang empat, turunnya penjualan dengan piutang yang tetap. Yang kelima, naiknya piutang sedangkan penjualan tidak berubah. Yang keempat, perputaran persediaan. Dalam mengevaluasi posisi persediaan, maka prosedur yang sama seperti dalam mengevaluasi piutang dapat digunakan, yaitu dengan menghitung turnover atau tingkat perputaran dari persediaan. Turnover persediaan adalah merupakan ratio antara jumlah harga pokok barang yang dijual dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima ada perputaran modal kerja. Untuk menganalisa posisi modal kerja dapat juga digunakan beberapa ratio lainnya, misalnya ratio antara aktiva lancar dengan total aktiva, ratio antara tiap pos-pos dalam aktiva lancar dengan total aktiva lancar, ratio antara total hutang lancar dengan total hutang, ratio antara tiap-tiap pos hutang lancar dengan total hutang lancar, dan lain-lain. Di samping itu, untuk menilai keefektifan modal kerja dapat digunakan ratio antara total penjualan dengan jumlah modal kerja rata-rata tersebut atau working capital turnover. Ratio ini menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Revina Anindya dengan NIM 077. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio pengukuran solvabilitas, yaitu adanya understated, yaitu dicatat terlalu kecil terhadap depresiasi mengakibatkan keuntungan perusahaan dalam tahun-tahun pertama kelihatan baik atau menguntungkan karena biaya depresiasi yang kecil, income overstated atau kemungkinan dibayarnya dividen, tetapi dalam jangka panjang akhirnya perusahaan tidak dapat memperoleh kembali aktiva tetapnya. Hal ini merupakan penurunan kapasitas yang sangat membahayakan kelangsungan usaha karena aktiva belum habis disusun tetapi sudah tidak dapat digunakan lagi. Kemudian ada jatuh tempo dari hutang jangka panjang yang tidak diperkirakan atau tidak direncanakan dengan baik sehingga pada saat jatuh tempo perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kemudian ada struktur modal yang tidak baik. Misalnya, jumlah hutang lebih besar daripada modal sendiri. Kemudian ada pada saat tendensi inflasi dan perusahaan menggunakan FIFO. Apa maksudnya? Pada waktu terjadi tendensi inflasi dan perusahaan menggunakan perhitungan harga pokok historis dengan metode FIFO sehingga harga pokok kelihatan sangat rendah. Padahal harga jual meningkat sehingga mengakibatkan profit margin kelihatan tinggi. Hal ini menyebabkan aktiva lancar, terutama persediaan, semakin turun karena dengan jumlah uang yang sama tidak dapat memperoleh jumlah kuantitas persediaan yang sama seperti sebelumnya. Kemudian adanya
rasio modal sendiri dengan total aktiva. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin kecil jumlah modal pinjaman. Rasio ini menunjukkan pentingnya dari sumber modal pinjaman dan margin of protection atau tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditor. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Kalau rasio 75%, berarti 25% aktiva perusahaan dibiayai dari pinjaman dan margin of safety. Kemudian ada rasio aktiva tetap dengan hutang tetap. Rasio modal sendiri dengan aktiva tetap. Di sini owner equity yang lebih besar daripada aktiva tetap keadaannya lebih menguntungkan atau lebih baik. Karena aktiva tetap adalah berjangka panjang, maka sudah sewajarnya kalau jenis aktiva ini dibiayai dengan modal sendiri, sehingga tidak menimbulkan tekanan terhadap likuiditas perusahaan. Kalau saat pembayaran hutang itu tiba, sebaliknya adanya owner equity yang lebih kecil daripada aktiva tetap, mungkin ada over investment dalam aktiva tetap, atau kurangnya modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Kemudian ada rasio aktiva tetap dengan hutang tetap. Semakin tinggi rasio, semakin besar jaminan dan kreditor jangka panjang. Semakin terjamin dan semakin besar kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman. Jadi, aktiva tetap yang digunakan untuk menentukan rasio adalah nilai pada neraca, bukan nilai pengganti atau current market value. Kemudian ada nilai buku saham. Nilai buku per lembar saham menunjukkan jumlah rupiah yang akan dibayarkan kepada setiap lembar saham. Dalam penghitungan nilai buku saham, jika ada saham yang sudah dipesan walaupun saham tersebut belum diserahkan kepada pemesan, maka jumlah tersebut harus ditambahkan pada jumlah modal yang sudah beredar. Dengan kata lain, walaupun saham tersebut baru dipesan dan belum dibayar lunas, maka dianggap sebagai sudah beredar. Sebaliknya, bila ada saham yang dibeli kembali oleh perusahaan atau treasury stock, maka jumlah ini harus dikurangkan terhadap jumlah modal saham yang beredar. Kemudian ada rasio pengukur rentabilitas. Rasio-rasio yang dipelajari terdahulu pada dasarnya untuk mempelajari bagian relatif antara modal pinjaman yang diberikan oleh kreditor dan modal sendiri oleh pemegang saham. Sekian dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indrani Nuzul Fauzia dengan NIM 2018310752. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio pengukur rentabilitas. Apa sih rasio pengukur rentabilitas? Rasio pengukur rentabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh sebuah keuntungan. Nah, rasio pengukur rentabilitas sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada rasio operating income. Yang kedua ada turnover dari operating asset. Yang ketiga return on investment atau ROI. Yang keempat keuntungan dan beban tetap. Dan yang kelima ada keuntungan per lembar saham biasa. Kemudian kita beralih ke rasio operating income dengan operating asset. Rasio operating income dengan operating asset diperoleh dari cara mencari rata-rata operating asset sendiri adalah operating awal ditambah operating akhir, kemudian lalu dibagi menjadi 2. Kemudian cara mencari rasio sendiri adalah operating income dibagi dengan rata-rata operating asset, lalu dikali dengan 100%. Di sini ada contoh mencari rasio. Yang pertama, ada di tahun 1977. Diketahui operating income-nya sebesar 829. Kemudian operating asset-nya di awal tahun diketahui sebesar 12.754.000
dan di akhir tahun diketahui sebesar 15.155.000. Lalu dicari kemudian rata-ratanya. Rata-rata diperoleh dari operating awal asetnya sebesar 12.754.000 ditambah dengan operating aset akhir tahunnya sebesar 15.155.000, kemudian dibagi menjadi 2, hasilnya sebesar 13.955.000. Maka rasionya adalah operating income yang sebesar 829.000 dibagi dengan rata-rata operating asset, lalu dikali dengan 100%, ketemu 5,94%. Nah, kemudian tahun yang kedua 1978 diketahui operating income-nya sebesar 934.000. Kemudian operating asetnya yang di awal tahun diketahui dengan 15.156.000. Operating aset di akhir tahunnya sebesar 17.844.000. Kemudian ditambahkan hasilnya dan lalu dibagi menjadi 2, maka ketemulah rata-rata sebesar 16.500.000. Maka rasionya adalah dari operating income-nya 934.000 dibagi dengan rata-ratanya sebesar 16.500.000, lalu dikali dengan 100%, hasilnya 5,66%. Lalu kita beralih ke slide selanjutnya. Ada turnover dari operating asset. Apa sih turnover dari operating asset sendiri? Yaitu rasio antara jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi atau operating asset terhadap jumlah penjualan yang diperoleh selama periode tersebut. Nah, kelemahan dari turnover dari operating asset sendiri, yang pertama, rasio menunjukkan hubungan antara penghasilan dengan aktiva yang digunakan dan tidak memberikan gambaran tentang laba. Kemudian ada penjualan. Dan yang ketiga ada tingkat penjualan yang dipengaruhi beberapa faktor. Ada return on investment atau ROI. Bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva agar perusahaan tersebut mendapatkan untung. Nah, besarnya ROI sendiri dipengaruhi oleh yang pertama, turnover dari operating asset, yaitu tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi. Kemudian yang kedua, profit margin atau keuntungan operasi yang dicatatkan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. Untuk mencari ROI sendiri dapat diperoleh dari operating asset turnover dikali dengan profit margin, atau bisa dengan cara penjualan dibagi dengan operating asset dikali dengan laba usaha dibagi dengan penjualan. Kegunaan analisa ROI sendiri, yang pertama untuk mengukur profitabilitas dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, analisa ROI sendiri digunakan untuk mengontrol dan keperluan sebuah perencanaan. ROI sendiri memiliki kelemahan dalam menganalisa. Yang pertama, adanya fluktuasi nilai dari uang atau daya belinya. Yang kedua, menggunakan analisa ROI saja tidak akan dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan antara dua perusahaan atau lebih. Baik, di sini ada contoh perusahaan Harjuna neraca per 31 Desember 1978. Kemudian diketahui kas 25.000, piutang dagangnya Rp75.000, barang dagangnya sebesar Rp200.000. Maka keseluruhan aktiva lancarnya sebesar Rp300.000. Kemudian diketahui aktiva tetapnya, mesinnya sebesar Rp250.000, bangunannya sebesar Rp350.000, dan tanahnya sebesar Rp100.000. Maka jumlah aktiva tetapnya sebesar Rp700.000. Jumlah keseluruhan aktivanya sebesar Rp1 juta. Kemudian ada
Hutang lancar, diketahui hutang dagangnya sebesar Rp76.000, hutang weselnya sebesar Rp25.000, hutang bunganya sebesar Rp9.000, hutang pajaknya sebesar Rp145.000. Maka jumlah hutang lancarnya sebesar Rp255.000. Hutang jangka panjangnya 5% dari obligasinya. Maka hasilnya Rp180.000. Modal sendiri, sahamnya diketahui Rp420.000, laba ditahannya sebesar Rp145.000, jumlah modal sendirinya sebesar Rp565.000, kemudian jumlah hutang dan modal sendiri sebesar Rp1 juta dari Rp255.000 ditambah Rp180.000 dan ditambah Rp565.000, maka hasilnya Rp1 juta. Kemudian diketahui laporan rugi laba. Di sini diketahui penjualan netonya sebesar Rp2 juta, kemudian harga pokok penjualannya sebesar Rp1 juta. Laba bruto dihasilkan dari penjualan itu dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar Rp1 juta. Kemudian diketahui biaya administrasinya sebesar Rp300.000, biaya penjualannya sebesar Rp250.000, biaya umumnya sebesar Rp150.000. Maka keuntungannya berasal dari operasi sebesar Rp300.000 hasil dari laba bruto dikurangi dengan total biaya. Bunganya sebesar Rp9.000 dilihat dari hutang lancarnya yang ada di laporan neraca, maka ketemulah keuntungan sebelum pajaknya Rp291.000. Kemudian pajak perseroannya bisa dilihat di laporan neraca sebesar Rp145.000, maka keuntungan itu sesudah pajak sebesar Rp146.000. Untuk mencari ROI sendiri diperoleh dari profit margin dikali dengan investment turnover. Nah, profit margin sendiri diperoleh dari cost of goods sold atau harga pokok penjualan sebesar Rp1 juta diperoleh dari laporan rugi laba ditambah dengan selling expense atau beban penjualan dilihat di laporan rugi laba sebesar Rp250.000 dan administration and general expense atau beban administrasi dan umum bisa dilihat di laporan rugi laba totalnya Rp450.000. Maka total biaya untuk operasinya sendiri sebesar Rp1.700.000. Kemudian untuk mencari net operating income atau keuntungan berasal dari operasi sendiri, berasal dari net sales atau penjualan neto sebesar 2 juta dilihat di laporan rugi laba dikurangi dengan total biaya yang ada di operasi sebesar 1.700.000, maka hasilnya ketemulah net operating income sebesar Rp300.000. Kemudian dibagi dengan penjualan itu sebesar 2 juta, maka ketemulah profit marginnya sebesar 15%. Kemudian kita beralih ke investment turnover. Diperoleh dari kasnya diketahui Rp25.000 diperoleh dari laporan neraca, kemudian account receivable atau piutang dagang di laporan neraca sebesar Rp75.000, kemudian persediaan barang dagangan sebesar Rp200.000 dari laporan neraca. Keseluruhan aktiva tersebut ditambahkan, maka ketemulah hasilnya Rp300.000 atau working capital. Kemudian ditambah dengan aset tetap sebesar Rp700.000, itu dari laporan neraca ada mesin, bangunan, dan tanah. Lalu jumlah aktiva lancar
ditambah jumlah aktiva tetap, maka ketemulah total investasinya sebesar 1 juta rupiah. Nah, untuk mencari investment turnover itu dari net sales sebesar 2 juta diperoleh dari laporan rugi laba penjualan itu sebesar 2 juta dibagi total investment 1 juta rupiah, maka ketemulah hasilnya 2. Untuk mencari ROI sendiri, profit margin 15% dikali 2 sama dengan ROI-nya ketemu 30%. Kemudian beralih ke keuntungan dan beban tetap. Nah, pengukuran tingkat keuntungan perusahaan dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, hubungan antara keuntungan dan beban bunga tetap harus dibayar perusahaan. Yang kedua, hubungan antara keuntungan dan dividen harus dibayar perusahaan untuk pemegang saham. Dan yang ketiga, masih tersedia keuntungan untuk para pemegang saham umum. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM 801. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Yang kelima ada keuntungan per lembar saham. Nah, laba bersih per lembar saham atau biasa sering kita sebut dengan earning per share adalah pembagian antara laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan di periode tertentu dengan jumlah saham yang beredar atau outstanding share. Hal ini dilakukan untuk menstandarisasi satuan harga saham dengan laba bersih per saham. Nah, informasi mengenai laba per lembar saham dapat digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk menentukan dividen yang akan dibagikan dan juga berguna bagi investor untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Nah, di sini ada contoh untuk menghitung EPS. Nah, misalnya di suatu perusahaan itu memiliki laba perusahaan sebesar 15 juta, lalu saham yang beredar ada 1000 lembar. Nah, langsung saja kita hitung EPS-nya berapa, yaitu didapat dari laba perusahaan 15 juta dibagi dengan saham yang beredar 1000 lembar, sehingga ketemu EPS sebesar 15.000. Nah, untuk slide selanjutnya ada rasio lain-lain. Untuk yang pertama ada gross margin ratio. Nah, gross margin ratio merupakan rasio atau perimbangan antara laba kotor yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. Lalu yang kedua ada operating ratio. Nah, operating ratio adalah rasio untuk mengukur biaya operasi terhadap penjualannya. Semakin kecil angka rasio, menunjukkan kinerja yang semakin baik. Lalu yang ketiga ada perputaran hutang dagang. Nah, perputaran hutang dagang adalah rasio keuangan yang menunjukkan berapa kali sih perusahaan membayar hutang usahanya selama setahun atau periode akuntansi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh perhitungan dari gross margin ratio and operating ratio. Di slide diketahui penjualan bersih sebesar 12.250.000, HPP 8.750.000. Nah, penjualan bersih dikurang HPP akan ketemu laba kotor sejumlah 3.500.000. Lalu terdapat biaya operasi sebesar 2.250.000. Nah, untuk mendapatkan net margin, maka kita harus mengurangkan laba kotor dikurangi biaya operasi sehingga net marginnya ketemu 1.250.000. Lalu lanjut untuk menghitung gross marginnya. Di sini kita menggunakan rumus laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Dari slide sebelumnya diketahui laba kotor sebesar 3.500.000, lalu dibagi penjualan sebesar 12.250.000 dan dikali 100% ketemulah 28,57%. Lalu untuk operating ratio-nya kita menggunakan rumus seperti yang di slide. HPP-nya kita dapat 8.750.000 dari soal sebelumnya, lalu ditambah biaya operasi dari soal sebelumnya juga yaitu 2.250.000 dan dibagi penjualan bersih 12.250.000 lalu dikali 100%, maka didapat 89,80%.
Nah, untuk contoh soal selanjutnya ini untuk perhitungan perputaran hutang dagang, contoh PT XXX di tahun 2018, pembeliannya sebesar 4.792, hutang dagang untuk awal tahun 725, akhir tahun 655, lalu rata-rata sebesar 690. Nah, untuk melihat tingkat perputarannya, maka kita bisa hitung dari pembelian dibagi dengan rata-rata, maka ketemu 6,94. Nah, selanjutnya ada penggunaan analisa rasio. Seperti yang diketahui bahwa dalam analisa rasio, maka angka-angka yang diperoleh dapat dianalisa dengan memperbandingkan angka rasio dengan yang pertama itu ada standar rasio atau rasio rata-rata seluruh industri semacam di mana perusahaan yang data keuangannya sedang dianalisa. Lalu yang kedua ada rasio yang telah ditentukan dalam budget perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga ada rasio-rasio semacam di waktu-waktu yang lalu atau historis dari perusahaan yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada rasio keuangan dari perusahaan lain yang sejenis yang merupakan pesaing perusahaan yang dinilai cukup baik atau sudah berhasil dalam usahanya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.